Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sally Anwar dari Prodi S1 Akuntansi Amalan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur muda. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian entrepreneur itu sendiri. Pengertian entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang mempunyai dan membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta aset yang lainnya pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu perubahan atau menambah nilai yang lebih besar daripada nilai yang sebelumnya. Jadi dapat disederhanakan bahwa entrepreneur adalah seseorang pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha, di mana orang tersebut biasanya mempunyai bakat untuk mengenali produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, dapat membuat standar operasional, mampu memasarkan produk, dan dapat mengatur modal untuk kegiatan operasional. Namun, untuk dapat menjadi seorang entrepreneur, maka seseorang harus mempunyai suatu kemampuan berpikir yang kreatif dan imajinatif ketika melihat peluang usaha. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian entrepreneur, di sini saya akan menceritakan tentang salah satu entrepreneur muda yang ada di Indonesia, Putri Indah-Sari Tanjung. Siapa sih Putri Indah-Sari Tanjung? Putri Indah-Sari Tanjung, atau yang biasa kita kenal dengan Putri Tanjung, merupakan anak sulung dari dua bersaudara, yang terakhir dari pasangan Khairul Tanjung dan Anita Tanjung. Putri Tanjung kuliah di Academy of Art San Francisco, Amerika Serikat. Putri Tanjung merupakan CEO dan founder dari Creative Planner. Tak hanya itu, Putri Tanjung merupakan salah satu dari 7 orang milenial yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus kepresidenan. Nama keluarga Tanjung bukanlah nama asing dalam lingkungan pengusaha di Indonesia. Putri adalah anak dari Khairul Tanjung yang merupakan pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Perekonomian, menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corp. Khairul memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya menjadi perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global. Meski namanya sudah tak asing lagi, kehidupan Putri Tanjung tak seindah yang dibayangkan. Pasalnya, dirinya kerap menjadi bayang-bayang dari sang ayah, yaitu orang terkaya di Indonesia. Bahkan, Putri Tanjung mengungkapkan, jika dirinya meraih sesuatu atau melakukan sesuatu, pasti akan dikait-kaitkan dengan kesuksesan sang ayah, yaitu Khairul Tanjung. Akan tetapi, Putri Tanjung menjadikan tekanan tersebut yaitu sebagai dorongan untuk dirinya terus berkarya. Bahkan Putri Tanjung mengungkapkan jika anak konglomerat seperti dirinya bisa sukses dengan kerja kerasnya sendiri. Perempuan kelahiran 22 September 1996 sudah menjadi pengusaha muda di usia 15 tahun. Ia mendirikan sebuah event organizer yang diberi nama Creative Planner Event. Creative Planner bertujuan menyebarkan virus entrepreneurship atau kewirausahaan ke seluruh Indonesia. Creative Planner adalah agensi dan event company, yaitu event company-nya itu fokus menyebarkan virus-virus entrepreneurship
seperti seminar untuk menginspirasi anak-anak muda dan memberikan ilmu agar memiliki entrepreneurship mindset. Perjalanan karir Putri tidak semudah yang dibayangkan. Di salah satu akun YouTube, Putri mengungkapkan bahwa dia menjadi pebisnis sudah 5 tahun, tetapi baru di tahun kelima ini orang mengenalnya sebagai entrepreneur muda, bukan hanya dari anak pengusaha sukses Khairul Tanjung. Putri mengungkapkan bahwa sejak di bangku sekolah dia sudah menyukai dunia event, tetapi dalam memulai bisnisnya, Putri tidak meminta modal sama sekali ke ayahnya. Dia berusaha mandiri dan mengumpulkan uang sendiri dari bekerja ke sana-sini. Salah satu acara yang pernah dibuat Putri adalah musik festival di tahun 2014. Saat itu usia Putri baru menginjak 18 tahun. Putri mengaku bahwa membuat acara tersebut karena mengikuti tren yang ada. Acara tersebut pun berlangsung meriah dan megah, akan tetapi mengalami kerugian. Itulah salah satu mengapa ayahnya tidak ingin memberikan modal ke Putri. Selain agar Putri bisa mandiri dan tidak bergantung terhadapnya, ayahnya berkata jika Putri mengalami kerugian, ayahnya tidak ingin ikutan rugi juga. Karena kerugian tersebut mengharuskan Putri untuk bekerja lebih giat lagi agar hutangnya terlunasi dan untuk memberikan harapan untuk timnya dan dirinya sendiri agar bisa bangkit dari kerugian ini. Itulah yang dilakukan Putri Tanjung saat itu. Putri bercerita bahwa dia baru membuat 2 event yang tidak terlalu besar, tetapi dia mencoba membuat suatu event yang besar, yaitu musik festival di tahun 2014. Saat itu Putri tidak memikirkan kemampuan dirinya sendiri dalam membuat acara tersebut. Karena mengalami rugi besar itu, Putri sempat meminta tolong kepada ayahnya untuk meminjamkannya duit, tetapi ayahnya saat itu menolak. Bahkan Putri bercerita bahwa ayahnya melarang Putri untuk meminta sponsor terhadap perusahaan ayahnya. Hal itu dilakukan oleh Khairul Tanjung selaku sang ayah agar Putri hidup mandiri dan tidak bergantung kepada dirinya. Walaupun tidak dibantu sang ayah untuk melunasi hutangnya, saat itu Putri Tanjung memutar otaknya, yaitu dengan membuat event-event agar hutangnya terlunasi. Tapi dari kegagalan tersebut, Putri merasa bersyukur karena ada hal yang bisa dipetik oleh Putri Tanjung, seperti kemana bisnis kita arahnya dan jangan terlalu ambisius, serta melihat kemampuan diri dan skill kita. Putri Tanjung bercerita bahwa menjadi seorang pebisnis tidaklah mudah. Oleh karena itu, Putri memberikan kiat menjadi seorang pebisnis yang sukses. Yang pertama, harus memiliki mindset. Yang kedua, jangan gak pernah mau susah, karena semua itu butuh proses dan gak ada yang instan. Jadi semua itu pasti ada kegagalan dan ada titik terendah. Oleh karena itu, tetap berjuang dan jangan pernah putus asa. Cukup sekian penjelasan mengenai Putri Tanjung, yaitu entrepreneur muda yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai pengalaman Putri Tanjung dalam berbisnis bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.